kalian semuanya. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Kita bertemu lagi dalam materi kita dalam Seni Budaya kelas 7 bersama saya, Bu Christine. Baik, sebelum kita memulai materi kita akan berdoa sejenak. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Kita akan masuk dalam materi kita hari ini. Sebelumnya saya akan membacakan KD 3.4 yang mengacu kepada pengetahuan, yaitu agar kita memahami, menyanyi dengan lebih dari satu suara sesuai dengan konsep, teknik, dan prosedur. KD 4.4 yang mengacu kepada keterampilan, yaitu mementaskan lagu-lagu dalam bentuk vokal grup sesuai dengan konsep, teknik, dan prosedur. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah mengidentifikasi bentuk-bentuk vokal grup. Yang kedua, mendeskripsikan bentuk-bentuk vokal grup. Yang ketiga, menampilkan lagu-lagu dalam bentuk vokal grup. Yang keempat, mengkomunikasikan penampilan vokal grup secara lisan dan tulisan. Judul pada hari ini materi kita yaitu menyanyi lebih dari satu suara. Jikalau semester kemarin kita belajar tentang menyanyi dengan satu suara yaitu unisono, dan semester yang kedua ini kita mempelajari menyanyi lebih dari satu suara. Menyanyi dengan lebih dari satu suara. Di sini ada peta kompetensi pembelajaran. Bernyanyi banyak suara, ada akarnya adalah vokal grup dan paduan suara, sejajar dengan berlatih lagu kanon dan teknik vokal. Dan yang mengakar lagi adalah teknik bernyanyi. Jadi teknik bernyanyi itu menghasilkan vokal grup dan paduan suara dan bisa berlatih lagu kanon dan teknik vokal sehingga menghasilkan bernyanyi banyak suara. Bernyanyi atau menyanyi adalah suatu tindakan vokal, aspek perbuatan fisik yang menghasilkan hal musikal dengan menggunakan suara. Dan juga menambahkan nada suara yang berkelanjutan dalam penggunaannya, juga irama, dan berbagai teknik vokal lainnya. Jadi bernyanyi adalah semuanya dihasilkan dari suara. Bernyanyi merupakan aktivitas yang sering dilakukan oleh semua orang. Pasti semua orang senang bernyanyi. Teknik dalam bernyanyi memiliki peran penting karena akan menentukan kualitas suara dan penampilan. Jika penampilan dilakukan secara perseorangan, maka teknik yang dimiliki haruslah kuat, sehingga karakter yang ditampilkan akan menjadi ciri penyanyi tersebut. Penampilan dalam menyanyi selain dilakukan secara individu, dapat juga dilakukan secara vokal grup. Penampilan vokal grup memerlukan kerjasama yang baik, sehingga penampilan dapat dilakukan secara maksimal. Nanti kita bisa memperhatikan beberapa gambar di bawah tentang penampilan vokal grup. Vokal grup biasanya terdiri dari 3 sampai 12 orang yang menyanyikan lebih dari satu suara. Kemudian ada paduan suara kecil yang anggotanya 12 sampai 28 dan paduan suara besar atau paduan suara itu lebih dari 28 orang. Kita juga masih mengenal istilah lain yaitu akapela, nasyid, dan lagu kanon. Akapela adalah bentuk vokal grup kayak gaya apel dan tanpa alat musik pengiring. Jadi akapela semuanya berasal dari suara. Dari musiknya, dari lagunya semuanya berasal dari suara. Jadi mereka biasanya menggunakan beatbox dalam suara mereka.
Kemudian ada nasyid. Nasyid itu berasal dari bahasa Arab ansyadayun syidu, yang artinya bersenandung. Kemudian ada juga yang disebut lagu kanon. Lagu kanon adalah lagu yang dinyanyikan oleh dua atau lebih kelompok penyanyi, dinyanyikan dengan melodi saling kejar-mengejar. Berikut adalah gambar vokal grup. Ini vokal grup bisa 3 sampai kira-kira 12 orang, itu vokal grup dengan menyanyikan lebih dari satu suara. Kemudian ada paduan suara kecil. Bentuknya adalah paduan suara, tapi mereka menyanyikan lebih dari satu suara, bisa 2 atau 3. Kemudian paduan suara besar. Ini paduan suara besar biasanya terdiri dari sopran, alto, tenor, bass, karena ada wanita dan pria. Kemudian ada nasyid seperti ini. Nasyid adalah vokal grup yang tadi artinya bersenandung, vokal grup dalam keagamaan. Bernyanyi banyak suara. Yang pertama, berlatih lagu kanon. Lagu kanon adalah dinyanyikan susul-menyusul. Kemudian ada latihan vokal. Agar mutu suara baik, sebaiknya kita harus melakukan olah vokal dan menerapkan pernafasan diafragma. Dan yang terakhir adalah latihan vokal grup dan paduan suara. Nah, vokal grup atau paduan suara itu terdiri dari 2 sampai 3 suara. Yang pertama, berlatih lagu kanon. Lagu kanon dinyanyikan secara susul-menyusul. Contohnya lagu ini. Matahari terbenam, hari mulai malam, terdengar burung hantu, suaranya merdu, kuku, 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 kuku. Kalau susul-menyusul berarti matahari terbenam. Waktu hari mulai malam, dia masuk lagi. Matahari terbenam. Jadi, itu bisa beberapa kelompok, 2, 3, bahkan 4. Dan nyanyinya sesuai dengan urutannya. Matahari terbenam, hari mulai malam. Ini lanjut terus lagunya. Ini masuk lagi. Matahari terbenam, hari mulai malam. Ini lanjut. Kemudian disusul lagi. Matahari terbenam, hari mulai malam. Nah, seperti itu. Lagu kanon itu seperti itu. Kita lanjut ya. Ada lagu juga ini. Bapak Yakob, bangunlah, bangunlah. Hari sudah siang, bangunlah, bangunlah. Nah, seperti itu. Sama. Bapak Yakob, Bapak Yakob, Bapak Yakob, Bapak Yakob, Bapak Yakob, Bapak Yakob. Nah, seperti itu. Tapi berlanjut terus, berlanjut. Begitu, mengerti ya? Baik, kita akan lanjutkan. Yang kedua adalah latihan vokal. Sebagai penyanyi, setiap hari itu harus latihan vokal. Mungkin kita belum jadi penyanyi, tapi kita senang, gemar menyanyi. Ini harus dilakukan setiap harinya. Let's practice this tune. Nah, seperti itu. Do, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Seperti itu. Agar mutu suara baik, sebaiknya kamu harus melakukan latihan vokal dan menerapkan pernapasan diafragma. Bisa turun lagi.
Nanti selamat berlatih ya di rumah. Baik, materi yang saya sudah jelaskan seperti itu. Dan ini adalah uji kompetensinya. Kalian bisa menuliskan di buku tulis masing-masing. Kemudian setelah selesai, bisa kirimkan foto tugas kalian ke link berikut ya. Nanti sudah ada juga di web, di dalam tugas. Nah, setelah selesai, kalian bisa melakukan praktis yang tadi, yang saya sudah sebutkan yang tadi. Bisa latihan di rumah sendiri, bagaimana kita mengolah vokal kita sehingga vokal kita bisa lebih baik. Kemudian kalian bisa dalam mengolah vokal mulutnya harus dibuka lebar sehingga suara yang dihasilkan makin baik. Sekian dan terima kasih. Kalau ada salah-salah, saya mohon maaf. Dan bertemu lagi dengan saya di materi yang akan datang. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan di masa pandemi COVID ini. Jangan lupa tetap memakai masker, tetap menjaga jarak atau physical distancing, dan kita mengurangi, menstop COVID-19. Mencuci tangan, dengan rajin mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Kemudian menghindari kerumunan, dan maksimalkan komunikasi secara virtual saja ya. Dan yang kelima adalah membatasi mobilitas. Jadi salurkan hobi. Nah, yang tadi kita sudah belajar nih, salurkan hobi. Bermain musik, menyanyi, menari, melukis, merajut. Pas sekali dengan pelajaran kita yaitu seni budaya. Dan semuanya itu ada semua di dalam seni budaya. Kemudian kita bisa belajar hal baru juga untuk mengisi waktu dengan belajar bahasa baru, mengenal budaya asing, dan semuanya ada dalam genggaman kita yaitu internet. Baik, terima kasih buat hari ini. Semoga materi ini bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa tugas-tugasnya, jangan lupa absen, dan sampai jumpa. Dah.